Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwat fillah, sahabat perindu surga. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik ataupun buruk, tidak lain adalah sebuah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai makhluknya dituntut untuk mengambil ibrah atau hikmah atas apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, Rabbana ma khalaqna hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini secara sia-sia. Maha suci Engkau, maka jauhkanlah kami dari azab neraka. Quran Surat Al-Imran ayat 191. COVID-19 atau Corona adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahayanya sungguh amat mengerikan. Jutaan manusia mati terjangkit virus tersebut. Namun sebagai muslim yang baik, kita dituntut untuk menyikapi dan mengambil hikmah atas apa yang Allah tentukan. Setidaknya ada 3 hikmah yang dapat kita ambil dari corona ini. Pertama, menghidupkan sholat-sholat sunnah di dalam rumah. Selama pandemi COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sholat di rumah. Setidaknya jika kita hendak bekerja, jika sempat menunaikan sholat duha, tunaikanlah. Ini akan menjadi keberkahan dalam setiap rezeki yang kita dapat dari pekerjaan kita. Setelah kita melaksanakan sholat isya, kemudian bercengkrama dengan keluarga, menonton TV, bermain gadget, dan lain sebagainya, ketika hendak tidur, ambillah air wudhu, tunaikanlah sholat hajat, mintalah apa yang menjadi hajatmu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan tidurmu pun dalam keadaan suci dengan wudhumu. Dan jika engkau terbangun di malam hari, bangunlah sejenak untuk melaksanakan tahajud. Allah akan mengangkat derajatmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan, semoga Tuhanmu mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Kedua, membiasakan mulut kita untuk berzikir kepada Allah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, setiap aktivitas kita untuk keluar rumah, seperti ke pasar, ke sekolah, ke kantor, bahkan ke masjid pun, kita dianjurkan untuk menggunakan masker yang menutupi mulut kita untuk mencegah penyebaran virus corona. Namun sejatinya, jika kita tutupi mulut kita dari perkataan yang tidak baik dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan mengingat Allah melalui kalimat thayyibah seperti tahlil, tahmid, tasbih, dan lain sebagainya, justru itu akan menambah kebaikan dan ketenangan hati untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketiga, menyegerakan kebaikan. Pasien COVID-19 atau Corona setiap hari semakin bertambah, dan orang yang mati pun juga bertambah. Kita tidak mengetahui kapan ajal menjemput kita, baik melalui Corona ataupun hal lain. Maka kita yang masih memiliki kesempatan hidup untuk selalu menyegerakan hal-hal baik yang ingin kita lakukan. Dikisahkan ada seorang yang datang kepada Nabi seraya bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Lalu beliau menjawab, bersedekahlah selama kamu masih sehat. Bakhil atau pelit, takut miskin, dan masih berkeinginan untuk kaya,
Dan janganlah menunda-nunda, sehingga apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka kamu berkata untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak ahli warisnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Menunda-nunda kebaikan akan menyebabkan niat kita berubah, karena akan membuka kesempatan pada nafsu dan setan untuk menggoda diri kita untuk tidak melakukan kebaikan yang akan kita lakukan. Wallahu a'lam. Ikhwani wa akhwati fillah, sahabat perindu surga, semoga kita dapat mengambil hikmah dari wabah COVID-19 ini dan selalu berpikir positif atas semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.